Sebenarnya ingin memberikan semacam pendidikan kepada kita semua, umat atau rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini zon politikon loh. Kita adalah stakeholder paling utama dari sebuah negara. Keberlangsungan dari sebuah negara, kita menjadi negara mau sampai kapan itu sebetulnya terletak kepada rakyatnya sebagai mandat tertinggi. Ngapain sih Dr. Tifa ngomong-ngomong politik gitu? Itu sama dengan mengatakan orang, ngapain sih lu tuh ngomongin politik? Nggak boleh, lu bukan politikus gitu. Loh, siapa bilang kita tuh bukan politikus? 278 juta orang itu adalah politikus. Jalanin aja kan. So far ada partai yang mulai lirik dokter. Beberapa sudah ya. Beberapa sudah melakukan approach, pendekatan segala macam. Itu yang jelas enggak. Pasti mereka tidak tertarik dengan saya gitu. Memang akhirnya mungkin orang akan bingung kenapa Dr. Tifa ini kok sangat concern sekali soal politik. Oh, politik. Kalau dilihat tweet-tweetnya saya juga heran nih. Kok dokter tapi kok politik melulu. Dulu namanya mungkin pernah jadi ketua IDI atau sekjen IDI atau Kartono Muhammad ya. Kartono Muhammad itu dia dokter tapi hobi sekali dia nulis di artikel di Kompas ya soal macam beberapa hal. Lalu ada lagi yang mantan sekjen PBHMI itu siapa? Ya. Yang rumahnya di Pondok Indah saya pernah datang. Ini siapa namanya? Fahmi Idris. Bukan. Siapa itu? Jadi dia juga dokter juga, tapi karena dia aktivis dia sering nulis juga soal politik. Jadi sebenarnya bukan hanya Dr. Tifa ya, banyak dokter-dokter. Kalau kita bilang insinyur lebih banyak lagi ya kan, orang-orang ITB itu politik semua. Tapi menarik ketika seorang Dr. Tifa mengatakan ini politik sama kedokteran sama ini nggak bisa dipisahkan. Terus kan dok? Ya tentang politik nih berarti ya berasnya masih nanti ya, beras jadi whisky nanti. Sekarang politik dulu. Satu ya, saya sebenarnya ingin memberikan semacam pendidikan kepada kita semua, umat atau rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini zon politikon loh. Kita adalah stakeholder paling utama dari sebuah negara. Keberlangsungan dari sebuah negara, kita menjadi negara mau sampai kapan itu sebetulnya terletak kepada rakyatnya sebagai mandat tertinggi, bukan kepada siapapun. Artinya kalau kita ingin menjaga kelangsungan negara ini, ya kita harus cerdas politik, tidak hanya sekedar melek politik. Kemudian yang kedua saya ingatkan ya bahwa terjadinya peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada peristiwa 1908. Budi Utomo 1908 dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928, lanjut kemudian lahirlah negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya tidak ada kemerdekaan tahun 1945 tanpa ada 1908 Budi Utomo. 1908 dokter maksudnya. Yang didirikan oleh para mahasiswa kedokteran dan para dokter Stovia. Ya, artinya sejarah negara ini, sejarah politik negara ini salah satunya diinisiasi oleh para dokter. Tapi ada tapinya juga dok. Benar itu 1998. Tapi ada yang lebih tua, 1905, Syarikat Dagang Islam. Mulai dari Syarikat Dagang Islam ya. Jadi Haji Samanhudi 1905, tapi kemudian muncul sebagai gerakan politik kira-kira 1912 gitu-gitu. Jadi Syarikat Islam dia. Ya, berarti fondasi dari kemerdekaan Indonesia didirikan oleh dua profesi, pedagang dan dokter ya. 1905 pedagang, saudagar muslim sebenarnya. Iya, saudagar muslim ya kan. 1908 para dokter. Ya. Jadi memang
dan dimanapun biasanya mahasiswa kedokteran itu termasuk mahasiswa yang elit. Kalau di misalnya kalau katakanlah universitas di dunia yang terkenal tuh Harvard ya kan, Harvard, dan Harvard itu paling terkenalnya kedokteran sama hukum dan hukum. Ya. Nah, law school. Hukum. Wah itu pokoknya penting ikut-ikutan juga saya. Iya. Sebenarnya enggak juga karena begini. Ini orang nggak ngerti aja. Yang namanya kenapa hukum itu hebat di Amerika karena Anda tidak bisa masuk fakultas hukum atau law school mereka menyebutnya kalau tidak tamat S1. Ya, sama kedokteran juga kan, harus college dulu kan? Ya. Kalau di sana ya. Ya, tetapi itu kalau dia betul-betul undergraduate, jadi harus dapat gelar S1 undergraduate baru law school. Jadi law school itu sebenarnya pendidikan pasca S1. Makanya jangan heran kalau Presiden Amerika itu law school dan jangan heran kalau Harvard misalnya atau universitas lain itu law schoolnya itu memang selalu nomor 1 karena itu pasca S1. Jadi dokter misalnya dia bisa ngambil law school, insinyur ngambil law school gitu-gitu. Karena katanya orang Amerika tuh we love sue each other. Jadi dia tuh suka saling menggugat. Oke, Dok, silakan, Dok. Gitu. Tentang politik itu kan tadi ya. Kemudian dasarnya saya juga karena keprihatinan sebenarnya kan. Saya ulang lagi ya, keprihatinan saya karena apa? Kalau kita bicara fondasi manusia, keberlangsungan hidup dari manusia itu kan kalau dia sehat toh. Kalau dia nggak sehat, ini ada lagi sebelum 1905 ada peristiwa 1903 ketika Jamiatul Khair didirikan. Dan akhirnya kita mendirikan banyak hal nanti. It's okay lah. Jadi mundur lagi ya ke 1903. Berarti didirikan oleh Jamiatul Khair, pedagang Muslim sama dokter. Terus. Apa nih tadi tentang apa soal nih politik, tadi? Soal politik. Tentang politik. Ya itu kan membawa kesadaran saya ya bahwa kalau kita mau negara ini menjadi bagus ya, apapun itu yang kita mau, demokrasi menjadi bagus, apapun yang kita mau, negara kita ini memiliki fondasi dasar yang bagus karena kita kan sebetulnya punya negara ini baru istilahnya kalau boleh dibilang baru PAUD ya. Sebagai negara kan usianya itu baru 77 tahun loh negara kita kan. Negara kita ini negara yang masih sangat belum boleh dibilang remaja ya. Kalau saya bilang itu masih usia-usia mau menuju SD. Artinya PR kita untuk menjaga kelangsungan negara ini tuh masih panjang sekali. Jadi kalau kita carut-marut pontang-panting seperti sekarang ya wajar-wajar aja lah. Ya kan, anak kecil itu kalau mau pipis juga masih harus dibantu di toilet kan, seperti itulah kurang lebih. Tetapi kalau kita pengen negara kita ini dewasa dengan baik, maka rakyatnya harus cerdas secara politik. Nggak bisa kalau kita dibungkam kecerdasan kita, apalagi kalau kemudian dipisahkan justru. Ngapain sih Dr. Tifa ngomong-ngomong politik gitu? Itu sama dengan mengatakan orang, ngapain sih lu tuh ngomongin politik? Nggak boleh, lu bukan politikus gitu. Loh, siapa bilang kita tuh bukan politikus? 278 juta orang itu adalah politikus. 278 juta orang warga negara Indonesia itu adalah once mereka lahir mereka adalah makhluk politik. Ya, zon politikun. Iya, bayi baru lahir itu sudah jadi makhluk politik loh. Jadi ini membawa paradigma yang sudah ditenggelamkan bahwa yang namanya politik itu adalah kondisio sine qua non, kondisi yang tidak terelakkan. Jadi kita itu memang harus tahu politik, melek politik, terlibat dalam politik. Cerdas politik. Baik cerdas politik, baik terlibat dalam politik formal di DPR misalnya atau menjadi bagian dari kabinet, maupun politik yang di luar pemerintahan. Jadi kalau ada pemerintah melarang orang ya berpolitik, ngomong politik itu luar biasa. Itu menghalangi hakikat. Iya, mendegradasi hak asasi manusia loh, karena kita ini makhluk politik. Karena saya juga kadang-kadang sedih, Dok. Sedihnya curhat ya kan. Mungkin ada dokter biasanya enak curhat sama dokter ya. Jadi kadang-kadang ketika kita menjadi orang yang kritis pada kekuasaan, which is itu adalah bagian dari hak warga negara, tiba-tiba kok hidup di bumi yang separuh demokratis ini menjadi sulit. Ya kan? Terancam at any time, terancam akan dipenjarakan, ditahan, ditangkap. Bahkan saya bikin lagu saja, itu aktivis-aktivis politik nggak berani memperdengarkannya karena ini terlalu politis loh.
padahal saya ngomong tentang pemimpin padang mahsyar. Jadi kan ada lagu saya itu yang saya bikin sama Ogi, itu bercerita tentang padang mahsyar, tidak ada naungan kecuali 7 golongan, salah satunya pemimpin adil. Karena itu kalau kita berharap pemimpin kita adil, emang masalah? Kan enggak. Ya bahkan wajib toh. Oh, iya. Sebagai pemimpin kan harus adil tuh wajib. Iya. Dok, tapi ya bagaimanapun kalau tidak memiliki kecerdasan, ya kan tadi cerdas politik. Jadi untuk cerdas politik kan Anda harus cerdas juga. Jadi saya membayangkan ya, ini saya tidak basa-basi. Kalau saya nggak sanggup itu, karena belajar kedokteran eksakta, lalu kemudian harus belajar juga ilmu sosial, apalagi filsafat, mati kepala kita ya kan. Karena itu ya saya belajar hukum aja. Artinya bisa begitu gimana ya? Pasti dokter suka baca gitu ya? Ya sebenarnya kan masalahnya menjadi pembelajar itu masih belum tradisi kita kan. Oke. Padahal dulu ditradisikan nih, kalau kita bicara 85% rakyat Indonesia itu kan Muslim gitu kan ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pemeluk agama yang lain ya. Karena keterbatasan ilmu saya kan, karena saya Muslim ya, saya bicara dalam konteks Muslim. Sebetulnya sebagai seorang Muslim itu belajar itu wajib sampai akhir hayat. Nah itu yang tradisi, itu yang saya genggam penuh di dalam diri saya. Kalau saya punya kemampuan, saya punya waktu, saya punya tenaga, kenapa saya nggak belajar gitu kan? Bahkan mungkin saya nggak berhenti di 3 doktor ini gitu. Kalau nanti saya masih punya umur, masih punya waktu, masih punya kesempatan, saya mungkin akan ngambil doktor yang ke-4, ke-5 dan seterusnya gitu. Karena tradisi itu terjadi dan dilakukan oleh kalau kita bicara kaum Yahudi misalnya. Mereka tradisi belajar luar biasa. Salah satu yang saya pelajari betul, ada seorang tokoh gitu ya. Itu yang dia juga diidolakan oleh Bill Gates gitu kan. Itu dia penyandang 17 gelar doktor. Luar biasa. Ya, yang dianggap sebagai salah satu guru oleh Bill Gates. Nah, saya kan mengikuti kan, kok bisa ya? Oke. Kalau dia dengan otak yang sama besarnya dengan yang saya punya, sama-sama 2550 cc itu bisa menyandang gelar doktor 17, mengapa saya tidak bisa menyandang gelar 3 doktor atau 5 doktor kan gitu. Itu pemikiran saya. Saya hanya ingin menantang. Begini saya pengen juga tuh ngambil doktoral lagi, nanti saya ngambil filsafat juga dah. Nah, ayo. Jadi karena saya berpikir begini, tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang otaknya lebih besar daripada orang lain. Berarti dia hidrosefalus kan? Kita sama-sama punya kepala segini, otaknya juga sama 2550 cc. Kenapa ada orang yang sangat hebat, kenapa ada yang tidak? Saya menantang diri aja gitu kan. Saya sanggup sampai mana nggak tahu. Sampai doktornya selesai, insya Allah amin. Sekarang saya jalani dengan bahagia, saya jalani dengan semangat gitu kan. Supaya apa? Supaya menginspirasi generasi penerus. Dokter ini dengan mempelajari concern, peduli dengan politik ini, nggak rencana masuk politik formal. Politik formal itu maksud saya jadi anggota DPR, DPRD, kemudian pemilihan bupati, wali kota. Wah ini banyak nih fans klubnya. Refli Harun akan dorong Dr. Tiva ya kan. Bikin partai gitu maksudnya ya? Enggak, bikin partai kan berat. Oh berat ya. Jadi apa tuh? Ya ikut partai politik, ikut election misalnya. Kemudian nyalon anggota DPD misal ya. Saya punya prinsip hidup itu pantarei. Mengalir. Mengalir dengan mengendalikan aliran itu tentu saja ya. Nah, mengalir aja hari ke hari saya jalani. Enggak mengalir ke sana, kita dam aja. Tapi mengalir tidak mengalir begitu aja, tapi kita kendalikan aliran dan kita waspada dengan arah aliran itu. Seandainya di depan itu ternyata arah aliran itu ke politik yang disebut sebagai oleh Abang sebagai politik formal, yang mana ya katakanlah kita jadi eksekutif atau jadi legislatif misalnya seperti itu ya itu berarti sudah ada di lauhil mahfuz gitu kan, bahwa Dr. Tiva akan jadi presiden, Dr. Tiva akan jadi DPR, Dr. Tiva gitu. Saya sebagai makhluknya ya saya tinggal
jalanin aja kan. So far ada partai yang mulai lirik dokter. Beberapa sudah ya, beberapa sudah melakukan approach, pendekatan segala macam. Itu yang jelas enggak. Pasti mereka tidak tertarik dengan saya gitu. Biasanya. Jadi gini. Kita biasakan bercanda dalam politik ini. Iya. Ya. Jangan tersinggung juga. Ya enggak, kan? mungkin kalau PSI saya tidak masuk kriteria mereka gitu. Tapi yang masuk kriteria mereka kelihatannya sih partai-partai yang sudah lama-lama itu. Oke. Partai yang lama tuh maksudnya partai yang Syarikat Islam gitu ya. Partai yang sudah Partai Sosialis Indonesia, PNI gitu. PNI Marhain ya kan. PNI ASU. PNI ASU itu Ali Surahman ya. Gitu. Osa Usep gitu. Ya, saya membayangkan ya orang seperti dokter ini pasti banyak dilamar ya oleh komunitas politik ya. Itu. Tapi secara formal belum ya. Dilirik apa sih? Dita'arufin ya? Ya. Diapain lah pokoknya gitu ya. Ya kira-kira ditawarin lah. Ditawarin belum? Belum ditawarin. Kalau ditawarin kan sedikit lagi melangkah ke akad kan? Ya. Nah jadi semacam ditaksir mungkin ya. Atau menuju ke ta'arufin gitu kan. Nah itu ada beberapa. Tapi dokter bukan ASN ya? Bukan ya? Bukan ASN ya? Saya bukan. Ya, Saya manusia merdeka. Oh itu. Saya didu dong berarti. Saya manusia bebas. Manusia merdeka itu saya didu ya. Tanpa atasan tapi sayangnya juga tanpa bawahan ya. Oke. Jadi Lone Ranger ya? Enggak Lone Ranger. Saya Skywalker. Skywalker gitu ya, dong. Luar biasa. Kalau Lone Ranger tuh kasihan banget kayak Lucky Luke gitu kan. Naik kuda gitu. Saya Skywalker aja. Skywalker ya. Kalau jogetnya apa? Michael Jackson tuh apa ya? Moonwalk. Saya Skywalk. Moonwalk ya. Oke,